Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak, Kak Silvi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Gimana nih adik-adik, puasanya? Udah ada yang bolong belum? Jangan sampai ya. Semoga kita diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Adik-adik, walaupun kita belajar di rumah dan sedang menjalankan puasa, tapi kita harus tetap semangat ya. Nah, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Adik-adik yang hebat, hari ini kita sudah masuk ke tema 7, subtema 4, pembelajaran pertama. Sudah siap untuk belajar hari ini? Yuk langsung kita simak videonya berikut ini. Adik-adik, seringkali kita memerlukan kendaraan untuk menuju ke suatu tempat. Nah, jika tempat itu tidak terlalu jauh, adik-adik bisa menggunakan sepeda. Namun, jika adik-adik ingin bepergian agak sedikit jauh dan masih di kota yang sama, adik-adik bisa menggunakan sepeda motor atau mobil angkutan umum, atau biasa sering kita sebut dengan angkot ya adik-adik. Tapi, jika adik-adik ingin keluar kota, adik-adik bisa menggunakan kereta api atau bus antar kota. Sepeda motor, sepeda, mobil angkutan umum, kereta api, dan bus antar kota merupakan contoh alat transportasi darat. Kendaraan-kendaraan tersebut mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan teknologi transportasi memudahkan manusia menempuh tujuan dengan jarak tertentu. Nah, sekarang adik-adik, ayo kita mencermati informasi dari teks tentang perkembangan teknologi transportasi. Kita akan menentukan gagasan pokok dari setiap paragraf teks tersebut. Kita juga dapat menentukan gagasan pokok dari gambar yang kita amati. Oke, sebelum kita menentukan gagasan pokok, apakah adik-adik masih ingat apa sih gagasan pokok itu? Nah, sekarang kakak akan sedikit mengingatkan adik-adik apa sih gagasan pokok itu. Jadi, gagasan pokok adalah ide utama atau inti utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi, intinya itu apa sih dari paragraf itu? Ngomongin apa sih paragraf itu? Nah, gagasan pokok juga biasa disebut dengan ide pokok, gagasan utama, ide utama, atau pokok pikiran. Jadi gimana sih Kak cara menentukan gagasan pokok itu? Nah, gagasan pokok itu dapat ditentukan dengan cara melihat kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal, di akhir, atau bisa juga campuran. Nah, tetapi biasanya kalimat utama itu paling sering terletak di awal paragraf. Walaupun kalimat pertamanya berada di akhir, biasanya terdapat kata jadi, atau oleh sebab itu, atau bisa juga dengan demikian. Nah, seperti itu ya adik-adik. Sekarang coba adik-adik buka buku Bupena halaman 76. Kemudian adik-adik baca terlebih dahulu ya teksnya. Nah, adik-adik bisa menjeda video ini. Nah, gimana adik-adik sudah selesai bacanya? Jika sudah, apa sih ide pokok dari setiap paragraf? Nah, sekarang kakak akan mencoba mencari ide pokok di paragraf pertama. Transportasi memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Transportasi memudahkan manusia untuk berpindah tempat dengan cepat dan aman. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi membuat perpindahan manusia ke sebuah tempat menjadi lebih hemat tenaga. Nah, coba adik-adik kira-kira kalimat utamanya yang mana ya? Paragraf pertama ngomongin apa sih? Yap, benar sekali. Berarti kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Nah, jadi kalimat utamanya adalah transportasi memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia. Sedangkan untuk gagasan pokoknya itu adalah peranan transportasi.
Nah, sekarang adik-adik tinggal melanjutkan paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian adik-adik juga kerjakan nomor 2, poin A dan poin B. Nah, adik-adik, sekian materi dari kakak. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan ya. Materi selanjutnya akan didampingi oleh Kak Anggun. Kita panggil yuk Kak Anggunnya. Kak Anggun. Tayo, hey Tayo. Halo adik-adik. Gimana? Tadi sudah paham kan materi dan tugas yang telah diberikan oleh Kak Silvi? Pasti sudah paham dong ya. Nah adik-adik, tadi ada ikutan nyanyi Hey Tayo nggak? Nah kita tahu sendiri ya bahwa kartun Tayo ini merupakan sebuah kartun yang menyerupai sebuah bis. Dan kita tahu sendiri juga ya bahwa bis itu adalah salah satu dari perkembangan teknologi transportasi. Pinter. Bus juga setiap harinya berkeliling kota mencari penumpang sesuai dengan rutenya. Ngomong-ngomong soal keliling, nah sekarang coba kita ingat-ingat kembali nih materi mengenai keliling bangun datar. Benda berbentuk bangun datar dapat dihitung kelilingnya. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membentuk bangun datar tersebut. Keliling bangun datar juga dapat ditentukan dengan satuan baku, contohnya sentimeter ataupun meter. Nah, sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Sekarang coba kita lihat atap dari mainan bus Tayo ini. Atap mainan ini bentuknya apa? Persegi panjang. Nah, sekarang kita ukur terlebih dahulu nih. Panjangnya berapa sisi sebelah sini? 6 cm. Sisi sebelah sini kita juga ukur panjangnya berapa? 3 cm. Dan sisi ini pun sama seperti sisi sebelumnya ya, 6 cm. Dan sisi ini pun sama seperti sisi yang sebelah sini, 3 cm. Nah, untuk mencari kelilingnya berarti kita harus menjumlahkan semua sisi-sisinya. Ya, kita ingat-ingat lagi tadi atap busnya berbentuk persegi panjang dengan panjang sisi-sisinya 6 cm, 3 cm, 6 cm, 3 cm. Nah, berarti kelilingnya berapa? Keliling itu tadi apa? Menjumlahkan sisi-sisinya. Berarti 6 cm, 6 cm ditambah 3 cm, ditambah lagi 6 cm, ditambah lagi 3 cm. Berarti hasilnya 6 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 3 berapa? 18 cm. Seperti itu, paham? Nah, sekarang untuk melatih pemahaman kalian, bisa kalian kerjakan latihan soal ini. Kalian cari kelilingnya bisa menggunakan cara seperti tadi yang telah dicontohkan. Untuk pengerjaannya bisa kalian tuliskan di buku tulisnya masing-masing ya. Setelahnya bisa kalian kirimkan kepada Kak Silvi maupun Kak Anggun. Sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum.